Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait statistik Maxwell-Boltzmann, statistik Bose-Einstein, dan statistik Fermi-Dirac. Di sini saya bersama ketiga rekan saya sendiri Yufran Miliandola, ada rekan saya Marteda Veronica Nombleni, Mira Saugo, dan Elsa Daidi Jeti Sedubun. Oke, kita langsung ke materinya. Next. Nah, di sini yang kita akan bahas pertama itu terkait statistik Maxwell-Boltzmann. Di sini perumusan statistik Maxwell-Boltzmann ini untuk assembly yang mengandung sistem atau partikel klasik. Nah, contoh partikel klasik itu adalah atom atau molekul gas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa atom itu merupakan partikel yang terkecil. Kemudian untuk molekul tersendiri yaitu kumpulan dari beberapa atom. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang berikut itu konfigurasi penyusunan sistem klasik. Nah, energi yang dimiliki sistem dalam assembly dianggap terdiri atas tingkat-tingkat energi. Nah, tingkat-tingkat energi tersebut itu berada dalam rentang dari 0 sampai tak hingga. Sehingga untuk sistem klasik seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0 itu, atau epsilon I tambah 1 kurang epsilon I sama dengan 0. Nah, perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu, atau sistem menempati salah satu dari keadaan energi di atas. Nah, dalam sistem klasik juga tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi. Nah, satu keadaan energi dapat saja kosong atau ditempati oleh satu sistem, dua sistem, maupun dan seterusnya, seperti yang kita ketahui bahwa karena rentang energinya itu dari 0 sampai tak hingga, sehingga untuk batasan jumlah sistem itu tidak ada batasannya. Kemudian pada penyusunan atau penyusunan energi, tingkat-tingkat energi itu menggunakan prinsip permutasi, di mana permutasi itu tidak memperhatikan urutannya. Oke, next. Nah, di sini ada gambar untuk tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly, di mana seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam tingkatan-tingkatan energi itu bisa saja kosong dan bisa juga menempati semua partikel itu menempati satu keadaan atau tingkatan energi, keadaan, di mana seperti yang kita ketahui di gambar ini, untuk tingkatan pertama atau keadaan pertama itu ada dari epsilon 1 sama dengan 0 sampai tingkatan yang paling terakhir yaitu epsilon n. Lanjut. Nah, kemudian cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculan menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly itu dibagi atas beberapa kelompok. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa begitu banyak energi-energi, yaitu dari rentang 0 sampai tak hingga, sehingga untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita dapat mengelompokkan seperti yang ada di bagian di bawah ini, yaitu kita misalkan kelompok pertama itu memiliki jangkauan energi 0 sampai D epsilon, kemudian kelompok 2 memiliki jangkauan energi dari D epsilon sampai 2 DE, sampai dengan kelompok KN memiliki jangkauan energi itu dari N kurang 1 DE sampai N DE. Lanjut. Nah, di sini gambar-gambar tingkatan pengelompokan energi dalam assembly, di mana di sini ada 4 kelompok, di mana yang kelompok 1 ada memiliki energi E1 sampai dengan
kelompok M dengan energi M. Next. Nah, satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Nah, jumlah keadaan energi pada kelompok yang bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalkan jumlah keadaan energi pada tiap-tiap kelompok itu tersebut sebagai berikut. Nah, misalkan jumlah keadaan pada kelompok pertama itu sama dengan G1, kemudian jumlah keadaan pada kelompok 2 itu G2 sampai jumlah keadaan pada kelompok N yaitu Gn. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya itu berbeda, tetapi karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangat kecil atau mendekati nol, maka kita dapat mengasumsikan bahwa energi dalam satu kelompok itu diwakili oleh satu nilai energi saja. Nah, energi tersebut dianggap sebagai energi rata-rata keadaan dalam kelompok yang bersangkutan. Jadi misalkan energi rata-rata kelompok pertama itu sebenarnya E1, energi rata-rata kelompok kedua itu E2 sampai dengan misalkan energi rata-rata kelompok Km sama dengan Em. Okay, next. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mira. Pada Mira, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini misalkan pada konfigurasi tertentu, tiap-tiap kelompok energi telah ditempati oleh sejumlah sistem sebagai berikut. Jumlah sistem pada kelompok energi pertama N1, jumlah sistem pada kelompok energi kedua N2 sampai jumlah sistem pada kelompok energi Gm yaitu Nm. Kemudian jumlah total sistem dalam assembly adalah N, karena N sistem tersebut terdistribusi pada semua kelompok energi maka terpenuhi. Di sini N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai Km Ns. Kemudian energi total assembly memiliki di mana U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai Km Ns Es. Kemudian untuk menentukan nilai dari besaran-besaran yang dimiliki assembly, kita harus menentukan beberapa probabilitas munculnya masing-masing konfigurasi dalam assembly. Kemudian tiap penyusun sistem dalam assembly mempunyai peluang kemunculan yang persis sama. Dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah penyusun sistem yang dapat dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut. Nah, dengan demikian, mencari probabilitas kemunculan konfigurasi dengan kondisi, di sini ada 3 di mana ada N sistem pada kelompok energi 1 sampai ada N3 sistem pada kelompok energi 3. Kemudian ada NS sistem pada kelompok energi S sampai energi M. Kemudian ekuivalen dengan mencari beberapa cara penyusun di mana N1 sistem pada G1 keadaan energi di kelompok energi 1 sampai kelompok energi M. Kemudian proses 1 membawa N dua sistem ke dalam assembly. Yang pertama itu, ambil satu sistem dari daftar N buah sistem yang berada di luar assembly. Kita bebas memilih satu sistem ini dari N buah sistem yang ada tersebut. Jadi jumlah cara pemilih sistem yang pertama, kalian dimasukkan ke dalam assembly adalah N cara. Kemudian yang kedua itu, setelah sistem pertama dimasukkan ke dalam assembly, maka tersisa N-1. Sistem dalam daftar di luar, ketika membawa masuk sistem keadaan dalam assembly, kita dapat memilih salah satu dari N-1. Buah sistem dalam daftar jumlah cara pemilihan sistem ini adalah N-1 cara.
Kemudian yang ketiga itu begitu juga seterusnya. Yang keempat, akhirnya ketika sistem KN akan dimasukkan ke dalam assembly, hanya ada satu sistem yang tersisa di luar. Tidak ada pilihan-pilihan yang mungkin, sehingga jumlah cara memasukkan sistem KN ke dalam assembly adalah hanya satu cara. Kemudian yang kelima itu, dengan demikian jumlah total cara membawa masuk N ke dalam assembly adalah N dikali N dikurang 1 dikali N min 2 dikali sampai seterusnya 2 dikali 1 sama dengan N faktorial. Kemudian di sini bisa kita lihat gambarnya. Gambar tersebut, gambar ini untuk menunjukkan cara bahwa N sistem di luar masuk ke dalam assembly, sesuai yang saya jelaskan yang tadi. Kemudian proses yang kedua itu penyusun sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Selanjutnya kita tinjau proses kedua. Tahap yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama itu tinjau kelompok 1 yang mengandung G1 keadaan dan ditempati oleh N1 sistem. Sebagai ilustrasi, lihat gambar ketiga. Di sini ada gambar di mana gambar tersebut menurunkan cara menyusun N1 sistem pada G1 keadaan. Kemudian ambil partikel pertama, kita dapat menempatkan partikel ini entah di keadaan K1, keadaan K2, sampai di keadaan K3, dan seterusnya hingga keadaan K1. Jadi jumlah cara menempatkan partikel pertama pada kelompok 1 yang memiliki G1 keadaan adalah G1 cara. Kemudian setelah partikel 1 ditempatkan, kita ambil partikel K2 sampai seterusnya sampai ke partikel Kn1. Kemudian akhirnya jumlah cara menempatkan M1 partikel pada G1 buah keadaan adalah G1 dikali G1 dikali G1 sampai seterusnya N1 buah partikel sama dengan G1 N. Kemudian sejumlah G1 pangkat N cara di atas secara implisit mengandung makna bahwa urutan pemilihan partikel yang berbeda itu menghasilkan penyusun yang berbeda pula. Kemudian kita lanjut, tidak demikian urutan pemilihan yang berbeda dari sejumlah N1 partikel yang ada tidak berpengaruh pada penyusun, asalkan jumlah partikel pada tiap bangku tetap jumlahnya urutan pemilihan sejumlah N1 atau partikel menghasilkan N1. Macam cara penyusun dengan demikian jumlah cara penyusun N1 partikel pada G1 buah keadaan seharusnya adalah ini ada di mana G1 pangkat N per N1 faktorial. Kemudian penjelasan yang sama juga berlaku pada N2 buah partikel yang disusun pada G1 keadaan. Jumlah cara yaitu penyusun partikel tersebut adalah G2 pangkat N2 per N2 faktorial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Secara umum, jumlah cara menempatkan NS keadaannya adalah GS pangkat NS per NS faktorial. Akhirnya, jumlah cara mendistribusikan secara bersama yaitu G1 pangkat N1 per N1 faktorial kali sampai dengan Gm pangkat Nm per Nm faktorial sampai sama dengan P dari S sama dengan 1 sampai M. Nah, di sini dengan demikian jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi yang mengandung M1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan N2. Yaitu di sini rumusnya
sama dengan N Kau makan faktorial dulu. P dari S sama dengan 1 sampai M. Nah, di sini ada statistik Bose-Einstein. Nah, perumusan statistik Tahu Bose-Einstein lagi. untuk assembly boson yaitu partikel kuantum dengan spin merupakan kelipatan bulat dari H-bar 2 pi. Contoh partikel boson adalah foton, fonon, dan atom helium. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempatkan oleh partikel dalam jumlah berapapun. Slide berikutnya di sini ada konfigurasi boson. Agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi. Dengan probabilitas paling besar, konfigurasi ini memiliki probabilitas yang sangat jauh, lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lain, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Di sini ada slide berikutnya, kita tetap membagikan tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut. Nah, di sini ada kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-rata E1 sampai kelompok M memiliki jumlah keadaan GM dan energi rata-rata EM. Dan selanjutnya kita akan menentukan berapakah cara penyusun yang dapat dilakukan jika ada N1 sistem dikelompokkan 1 sampai ada NM sistem dikelompokkan M. Mari kita tinjau kelompok 1 di mana terdapat G1 keadaan dan N1 sistem. Mari kita analogikan suatu keadaan sebagai sebuah kursi dan satu sistem analogi sebagai sebuah benda. Nah, kita lihat dalam gambar 5.1. Nah, ini ada kami lagi urus gambar 5.1 penyusun benda dan kursi analog. Susah kan? Ini kayaknya susah ini. Iya. Untuk mempresentasikan sistem boson bagaimana paling bawah harus selalu kursi. Nah, di sini saya akan menjelaskan boson dan fermion itu sama dua partikel yang tidak terbedakan. Demikian dengan perbedaan dengan Maxwell Boltzmann, dia partikelnya terbedakan. Jadi contohnya ada 2 lawan 1, yaitu ini ada 2 boson dari fermion, sedangkan yang tidak terbedakan yaitu Maxwell Boltzmann. Jadi saya akan menjelaskan itu di penyusun pertama itu di sini kita hitung ada 12 sistem atau 12 clearing. Nah, di sini sedangkan kursinya ada 5. Jadi bagaimana caranya kita kan yaitu bebas kita menjelaskan itu kita di sini bebas saja untuk mengisi kursi tersebut. Dalam clearing ini ada 3 kursi 3, 5 dan berapapun bebas karena itu adalah konfigurasi pertama. Sama halnya dengan konfigurasi kedua dan ketiga. Konfigurasi kedua dan ketiga kita lihat ada penjelasan konfigurasi atau penyusun konfigurasi pertama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Vero. Oke, bagian berikut. Nah, dari gambar 5.1 itu apapun cara penyusunan yang kita lakukan, maka perlu kita ingat bahwa bagian paling dasarnya itu harus kursi. Kenapa? Karena benda itu harus disangga oleh kursi. Nah, sistem harus menempati tingkat energi. Kemudian dari yang disampaikan juga dapat kita peroleh bahwa jika jumlah total kursi adalah G1, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan
hanya G1 dikurang 1. Kenapa? Karena tetap bagian bawahnya itu harus tetap kursi. Nah, bersamaan dengan partikel sebanyak N1, maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson, yaitu G1 dikurang 1 tambah N1 sama dengan G1 tambah M1 dikurang 1. Akibatnya jumlah cara penyusunan yang dapat kita lakukan adalah G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial. Nah, kemudian karena sifat boson ini tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, maka pertukaran sesama partikel atau sesama sistem antara sistem A dan B dan juga kursi itu tidak dapat menghasilkan penyusunan yang berbeda. Kemudian jumlah penyusunan sebanyak G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial itu secara implisit memperhitungkan jumlah partikel, pertukaran antara partikel dan juga antar kursi. Kemudian jika kita mau melihat jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaan hanyalah next. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus slide sebelumnya. G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial dibagi N1 faktorial dikali dengan G1 faktorial. Nah, kemudian juga rumus ini berlaku untuk G2 sampai Gm. Lanjut. Oke. Gm ditambah Nm dikurang 1 faktorial per Nm faktorial dikali dengan Gm faktorial. Nah, akhirnya jumlah total cara penyusunan yang berbeda itu dapat kita cari dengan mengkalikan persamaan-persamaan yang kita sudah dapat, baik itu G1, G2, sampai Gm. Nah, kemudian hasilnya itu adalah Pi dari S sama dengan 1 sampai M dikali dengan GS tambah NS dikurang 1 faktorial dibagi NS faktorial dikali dengan GS faktorial. Nah, karena penyusunan yang kita punya itu sangat banyak, maka kita mencari jumlah penyusunan atau konfigurasi dari sistem-sistem kita, yaitu dengan menggunakan rumus W sama dengan Pi dari S sama dengan 1 sampai M dari GS dikali NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial. Next. Oke, sekian untuk statistik boson. Sekarang yang bagian berikut adalah statistik Fermi-Dirac. Nah, yang membedakan statistik Fermi-Dirac dan boson itu adalah mereka itu sekarang tidak bisa yang satunya memenuhi eksklusi Pauli, yang satunya tidak. Nah, di bagian Fermi-Dirac itu dia memenuhi eksklusi Pauli, di mana prinsip dari Pauli itu sendiri adalah tidak boleh lebih dari satu fermion itu memiliki keadaan kuantum yang sama. Artinya satu keadaan itu hanya boleh kosong atau hanya boleh ditempati oleh satu fermion saja. Jadi antara boson dan Fermi-Dirac ini mereka sama-sama partikel yang tidak dapat dibedakan. Cuman perbedaannya seperti yang tadi saya bilang. Nah, misalkan kita punya kelompok 1 itu dia mengandung G1 keadaan dengan energi rata-rata E1. Begitu juga untuk kelompok 2 sampai kelompok Gm mengandung Gm keadaan dengan energi rata-rata Em. Next. Kemudian jumlah sistem yang menempati masing-masing keadaan itu kita misalkan dengan N1 sistem menempati keadaan 1, begitu juga N2, N3 sampai dengan Nm sistem menempati keadaan Km. Nah, karena satu keadaan maksimum itu menampung satu sistem, maka harus terpenuhi N1 lebih kecil sama dengan G1, begitu juga N2, begitu juga sampai Nm harus lebih kecil sama dengan Gm. Next. Nah, dari apa yang saya paparkan di sini dapat kita lihat pada gambar. Nah, gambar ini adalah contoh dari bagaimana penempatan antara sistem dan juga keadaan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa N1-nya itu harus lebih kecil atau juga sama dengan G1 karena setiap sistem dia harus menempati keadaan atau kursi
Nah, boleh juga kosong, tapi yang menjadi larangan yang harus kita perhatikan adalah dia nggak boleh satu kursi memiliki dua sistem. Nah, kalau satu kursi memiliki dua sistem itu bisa jadi dia termasuk dalam statistik boson. Tapi di bagian ini hanya diperbolehkan satu sistem dia menempati satu keadaan atau tidak menempati keadaan. Oke, kemudian dari sini dapat kita analogikan bahwa ada N1 buah kursi yang ditempati benda, kemudian ada G1 dikurang N1 buah kursi yang kosong. Jadi G1 dikurang N1 itu adalah kursi yang kosong. Next, kita masuk bagian rumusnya adalah jumlah penyusunan yang berbeda itu pada akhirnya kita dapatkan G1 faktorial dibagi dengan G1 dikurang N1 faktorial dikali dengan N1 faktorial. Begitu juga dengan G2 hingga sampai Gm. Next. Bagian paling terakhir, jika kita ingin mencari rata-rata energinya, maka kita gunakan rumus seperti yang tertera. Untuk rumus 6.3 tinggal kita kalikan yang sudah kita dapat antara G1, G2 sampai Gm. Nah, selanjutnya jika ingin mencari bagaimana konfigurasi penyusunannya, maka kita tinggal menggunakan rumus W sama dengan P dari S sama dengan 1 sampai M dari GS faktorial per GS dikurang NS faktorial dikali dengan NS. Oke, sekian penjelasan kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.